Salam damai sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Tema renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini berjudul Doa dan Kuasa. Kita bersama-sama belajar tentang apa itu doa dan apa itu kuasa. Apa itu doa? Doa adalah sebuah hubungan atau keakraban seperti anak-anak dengan orang tuanya, atau suatu keintiman antara suami dengan istrinya. Bisa jadi, doa itu berbicara tentang bahasa berkomunikasi, seperti kita berkata-kata dengan sesama kita. Dan apa itu kuasa? Kuasa adalah suatu otoritas atau sebuah legalitas yang kita terima. Tinggal kita mau atau tidak untuk menggunakan otoritas tersebut. Ayat bacaan pada renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini terambil di dalam surat Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Maksud ayat yang sudah kita baca bersama-sama ini sebenarnya berdoa itu tidak selalu berbicara tentang tempat, tentang waktu dan durasi. Bahkan tidak berpusat terhadap kata-kata, bahasa, atau ucapan-ucapan apa yang harus kita naikkan dalam doa tersebut. Akan tetapi, berbicara tentang sebuah hubungan yang sekalipun tanpa terucap kata-kata kita, pasti Tuhan atau Allah Roh Kudus itu mengerti dan bahkan berdoa untuk kita sampai kepada keluhan-keluhan kita yang tidak terucap. Di dalam Mazmur 38 ayat 10, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Sebagai contoh, teladan kita Tuhan Yesus Kristus ketika di atas kayu salib, di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Rasul Paulus dan Silas ketika di dalam penjara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam di dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Contoh yang lain, kesaksian kita bisa ditambahkan mungkin pengalaman-pengalaman pribadi saat berdoa atau doa. Kesimpulan pada renungan firman Tuhan di kesempatan ini, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Berdoa berarti dalam segala keadaan, dalam segala kondisi atau situasi apapun itu bentuknya, kita tetap bisa berdoa. Kita bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi, mari anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, marilah kita libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Baik mungkin saat kita bekerja, saat kita mungkin lagi memasak, saat kita naik kendaraan, ataupun kita dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Mari kita berdoa tidak dengan paksaan atau terpaksa, akan tetapi kita landasi doa kita dengan sukacita atau bahagia.
Dan pasti itu akan berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sepakat di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk segala renungan firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami dengarkan, bahwa kami boleh diingatkan kembali untuk doa dan kuasa itu tetap ada dalam diri kami. Bahkan dalam segala hal kami boleh berdoa Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu itu nyata, kuasa-Mu itu ada dalam kehidupan kami, dan kuasa-Mu itu tetap ada sampai saat ini Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu yang pada hari ini ya dan amin untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.